perkenalkan nama saya Alvin Febrianti dengan NPM akhir 007. Saya di sini berperan sebagai Bapak Hadi. Halo semua, perkenalkan saya Ajeng dengan NPM akhir 019. Di sini saya berperan sebagai bidan senior yaitu Bidan Ajeng. Halo semuanya, perkenalkan saya Aulia Ridwan dengan NPM akhir 020. Perkenalkan saya sebagai Bidan Aulia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dede Fitri dengan NPM akhir 021. Di sini saya sebagai istrinya Bapak Hadi yaitu Ibu Dede. Halo semuanya, perkenalkan saya Sinta Nopianti dengan NPM akhir 022. Di sini saya sebagai perawat. Assalamualaikum Bidan. Sini Pak. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah bersedia datang pada hari ini. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Saya lelah Bu Bidan, ini sudah ketiga kalinya. Saya merasa gagal jadi perempuan. Saya merasa sia-sia Bu Bidan. Kami juga sudah mencoba segalanya hal, Bu Bidan. Saya takut saya tidak akan pernah menjadi bapak, Bu Bidan. Saya sudah banyak mencoba segalanya tetapi itu masih selalu gagal, Bu Bidan. Ibu Dede, jangan berkecil hati. Secara medis kita akan tahu penyebabnya seperti apa. Ibu harus optimis ya Bu. Ibu Dede, Bapak Hadi, wajar jika kalian merasa frustasi, sedih, bahkan marah. Kami di sini bukan hanya sebagai penyedia layanan medis, tetapi kami di sini sebagai tempat kalian untuk melupakan segala perasaan itu. Kami lihat betapa besarnya perjuangan kalian dan bahkan itu pun tidak pernah sia-sia. Saya merasa ini semua salah saya Bu Bidan. Tubuh saya ini tidak mampu. Yang sabar ya, Bu. Ibu, tolong hentikan pikiran itu. Itu tidak benar. Mari kita fokus pada apa yang sudah dilakukan. Ibu sudah berjuang. Mari kita melalui ini bersama-sama. Semangat ya Bu. Silakan Ibu, jangan ditahan air matanya. Ibu Dede, Bapak Hadi, keguguran itu memang adalah suatu kehilangan yang paling menyakitkan dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Namun ada satu hal yang saya ingin katakan. Dalam setiap peristiwa besar dalam hidup, termasuk rasa sakit ini, semuanya selalu ada makna yang lebih dalam. Karena apa, Bu Bidan? Rasanya hanya ada rasa sakit. Makna dari peristiwa ini bukan tentang kegagalan, tetapi tentang kekuatan cinta kalian berdua. Bayi-bayi itu meskipun sebentar telah datang untuk mengajarkan kalian tentang kesabaran, keikhlasan, dan betapa berharganya sebuah kehidupan. Mereka adalah malaikat kecil yang menguji kualitas spiritual kalian berdua. Jadi ini bukan soal hukuman Bu Bidan. Sama sekali tidak. Ini adalah ujian keimanan. Tugas kita adalah menerima bahwa ada hal-hal di luar kendali kita. Mari kita ikhlaskan yang telah pergi dan ubah rasa sakit ini menjadi energi positif. Energi ini untuk saling menguatkan dan berjuang dengan cara yang baru.
Benar nih, kita harus kuat. Dan yang terpenting, jangan pernah kehilangan harapan. Harapan kita bukan hanya pada hasil medis, tetapi pada kedamaian batin. Selama kalian memiliki kedamaian, kalian sudah menang. Ibu Ajeng, jujur saya tadi ikut tertekan dengan kesedihan Ibu Dede dan Pak Hadi. Saya jadi teringat tentang kasus sedih yang lain. Saya tahu Aulia, kasus seperti ini sangat menguras emosi. Kita harus menjaga batas emosional kita. Jangan bawa pulang kesedihan pasien. Itu bagian dari IQ kita. Bagaimana cara Anda melepaskan tekanan hati ini? Mungkin saya akan menulis jurnal refleksi nanti malam. Dan saya sempat tadi ingin berbicara bahwa sudahlah coba aja lagi. Namun rasanya kata-kata itu sensitif ya Bu. Itu adalah langkah bagus. Anda menyadari bahwa respon Anda itu tidak tepat. Kunci IQ kita di sini adalah empati tanpa melebur. Kita harus merasakan tapi tidak ikut tenggelam. Kita harus menjadi jangkar, bukan kapal yang ikut rombongan angin. Minum dulu Aulia, kesehatan mental kita sama pentingnya dengan kesehatan mental pasien. Iya, saya belajar bahwa dalam konseling, kehilangan yang penuh empati jauh lebih kuat daripada 1000 kata motivasi kosong. Terima kasih ya Ibu, terima kasih ya Sinta. Baik, Bapak, Ibu, kami sudah mencatat rencana medis dan pemeriksaan selanjutnya. Sekarang, mari kita bahas rencana untuk jiwa kalian. Maksudnya Bu, rencana jiwa. Ya, kami menyarankan beberapa hal. Yang pertama, menguatkan keterhubungan spiritual atau SQ. Luangkan 10 menit setiap malam untuk berdoa bersama. Tidak harus meminta anak, tetapi meminta kekuatan untuk menerima dan mencintai diri sendiri apa adanya. Yang kedua, ada meningkatkan komunikasi pasangan atau EQ. Tetapkan waktu bebas masalah setiap minggu, hanya untuk tertawa, makan malam, atau berjalan. Jangan bahas kehamilan, hanya fokus pada cinta kalian berdua. Yang terakhir, ada refleksi diri atau SQ. Tulis surat perpisahan atau terima kasih kepada anak-anak yang telah pergi sebagai bentuk pelepasan yang damai. Itu ide yang bagus sekali Bu Bidan. Kami hanya fokus pada fisik sampai lupa bahwa hati kami juga sakit. Ingatlah, proses ini adalah perjalanan. Bidan hadir sebagai pendamping. Tugas kalian sekarang adalah menjadi orang tua yang baik bagi diri kalian sendiri dan pasangan yang kuat untuk satu sama lain. Itulah fondasi spiritual yang paling kokoh. Kami akan mencobanya Bu Bidan. Terima kasih karena sudah membuat kami merasa tidak sendirian. Kalian tidak pernah sendiri. Hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang menemukan. Emosi mengajarkan kita untuk menjadi manusia. Dan spiritualitas mengajarkan kita untuk menjadi lebih dari sekedar manusia. Saat hati terluka, biarkan Tuhan yang menjadi obatnya. Saat jiwa lelah, biarkan doa yang jadi tempat istirahat. Video ini menyajikan pendekatan konseling holistik
untuk pasangan yang menghadapi luka batin dan kegagalan berulang dengan mengintegrasikan dua pilar utama kecerdasan, yaitu emotional quotient atau EQ dan spiritual quotient atau SQ. Di awal, peran EQ menjadi fundamental, di mana bidan Ajeng harus memprioritaskan empati dan kesabaran dengan menciptakan ruang aman bagi Ibu Dede untuk mengekspresikan rasa gagal, frustasi, dan juga air matanya. Bidan Ajeng menahan bidan Aulia dari solusi prematur, di mana mengajarkan bahwa tugas pertama konselor adalah validasi emosional dan menjadi jangkar yang tidak ikut terombang-ambing. Oleh karena itu, gelombang kesedihan pasien setelah luka batin dan diakui dan divalidasi. Dan fokus bergeser kepada SQ, di mana membantu pasangan menemukan makna di balik penderitaan. Bidan Ajeng mengubah narasi rasa sakit ini menjadi ujian keimanan dan kekuatan cinta, mendorong penerimaan atau ikhlas bahwa ada hal-hal di luar kendali kita, dan mengalihkan harapan dari hasil medis semata menuju kedamaian batin. Proses ini diakhiri dengan perencanaan holistik yang menguatkan jiwa, mencangkup peningkatan komunikasi pasangan atau EQ, dan memperkuat keterhubungan spiritual yaitu SQ melalui doa bersama dan refleksi diri, menegaskan bahwa hidup bukan hanya bertahan tetapi menemukan makna, di mana spiritual menjadi obat dan doa menjadi tempat istirahat bagi jiwa yang lelah.